Selamat siang kelas B. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kuliah farmakologi dan toksikologi 2 dan pertemuan ketiga setelah UTS atau pertemuan ke-10 ya. Dan setelah sama seperti yang minggu lalu sudah kita sepakati, hari ini kita masih membahas tentang anti-infeksi berkaitan dengan penggunaan antibiotik bagian yang kedua. Nanti minggu depan ada antivirus, kemudian anti jamur, anti parasit, dan yang terakhir kita belajar tentang diuretik yang tertunda dari pertemuan sebelumnya. Oke, capaian pembelajarannya masih sama. Anda diharapkan bisa memahami mengenai infeksi dan mekanisme kerja, terutama untuk antibiotik yang kali ini ya, terapi anti-infeksinya antibiotik. Sehingga kalau ada yang Anda belum pahami, silahkan ditanyakan saja ke Ibu. Ibu akan jelaskan kembali sampai Anda bisa mengerti ya. Ini antibiotik, masih ingat yang minggu lalu dia bekerja untuk melawan bakteri. Ya. Kemudian mekanisme kerjanya antibiotik itu ada 2. Ingat ya? Apa saja? Ya, bakterisidal menghambat sintesis dinding sel ya. Dan bakteriostatik menghambat atau mencegah sintesis protein. Jadi bakterisidal ini karena dia ya, menghambat sintesis dinding sel, bakterinya langsung mati gitu ya. Karena lisis isi dari bakteri, dinding sel itu yang paling luar yang melindungi bakteri ya. Setelah dinding sel ada membran sel dan seterusnya. Kalau dinding selnya tidak bisa terbentuk dengan baik, isinya bakteri akan keluar, lisis hancur dan bakterinya mati. Yang hari ini kita akan pelajari itu yang bakteriostatik. Bagaimana bakteri dihambat perkembangbiakannya lewat multiplikasi RNA dan DNA ya. Oke. Ini kalau Anda lihat, masih ingat yang lalu, tabelnya kan ada menghambat sintesis dinding sel yang bakterisidal. Kemudian yang bawahnya itu adalah menghambat sintesis protein. Dan menghambat sintesis protein ini ada beberapa macam. Karena Ibu sudah bilang secara garis besar 2 saja ya, bakterisidal dan bakteriostatik. Dan hari ini kita belajar yang bakteriostatik. Yang pertama adalah dengan cara menghambat sintesis protein pada ribosom. Anda masih ingat tidak ribosomnya bakteri seperti apa? Ada berapa unit ribosom? Kelas B. Ayo. Di mata kuliah apa ini? Mikrobiologi atau di biologi sel dan molekuler? Ribosom ada berapa unit? Afrian. Coba dulu. Ada? Di gambarnya ada 2 unit. Anda tidak ingat ya? 2 unit itu apa saja? Yang besar namanya apa biasanya? Ya? Ya, Luffy? Bagaimana? Besar suaranya, tidak didengar. Saya tanya bukan karena salah ya, karena kurang jelas suaranya, jadi saya tanya. Silakan diulang. RE kasar dan RE halus. Begitu. Ribosom, subunit yang besar, yang 50S ya. Subunit yang kecil, yang 30S. Ini yang kecil, small subunit. Ini yang besar, large subunit. 50S dan 30S ya saya pikir Anda sudah belajar di mata kuliah sebelumnya, tidak perlu saya jelaskan. Pokoknya strukturnya ribosom itu mirip seperti hamburger. Karena di antara subunit besar dan subunit kecil ini yang tempatnya sintesis protein di sini ya, di tengah sini. Ya, ini sudah ada contohnya, mRNA-nya sudah ada di sini. Nanti proses translasi, transkripsi, replikasi dan segala macamnya semua terjadi di sini ya. Ada 3 site atau situs tempat perikatannya atau namanya APE. Yang A site ini yang amino asid, yang P site ini yang peptidil ya. Kemudian E site itu yang exit yang keluar. Ya, harusnya Anda sudah paham, Anda sudah lewat kan mata kuliahnya.
Silakan dibaca lagi kalau masih bingung ya. Nah, ya, jadi nanti dia ada, nanti kita lihat kalau antibiotik yang menghambat sintesis protein di ribosom ini, sintesis pada ribosom, itu ada yang terjadi di subunit besarnya, subunit 50S, ribosom 50S, ada yang terjadi pada subunit kecilnya yang 30S. Begitu ya. Yang pada subunit kecil yang 30S itu ada dua golongan. Namanya aminoglikosida dan tetrasiklin. Golongan aminoglikosida dulu yang kita lihat ya. Golongan aminoglikosida sama seperti tetrasiklin menghambat bakteri atau melawan bakteri dengan cara menghambat sintesis protein di subunit 30S yang kecil tadi ya. Proses detailnya seperti apa silakan Anda pelajari sendiri dan Anda tulis di tugas yang nanti tugas besarnya menggambar antibiotik, antivirus, anti jamur dan anti parasit ya. Mekanisme kerjanya. Yang harus Anda ingat adalah intinya dia menghambat sintesis protein. Di mana? Di subunit 30S, subunit yang kecil, yang bagian bawah. Subunit besar itu yang bagian atas ya. Aminoglikosida ini ada di sini ditulisnya 5 contohnya ya. Gentamisin, amikasin, neomisin, tobramisin, streptomisin. Kalau Anda lihat, semuanya diakhiri dengan misin. Ini ya, kecuali amikasin. Kalau di dalam bahasa Indonesia misinnya M-I-S-I-N gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris M-Y-C-I-N. Jadi gentamisin, neomisin, tobramisin, streptomisin, dan amikasin. Di dalam bentuk sediaannya yang beredar di pasaran di Indonesia, itu kalau kita lihat neomisin, gentamisin, itu dalam bentuk sediaan injeksi. Ada juga yang dalam bentuk sediaan topikal. Topikal tahu ya? Digunakannya untuk apa, Stefani? Untuk sediaan topikal? Ada yang bisa bantu, Stefani? Silakan, Fitria. Untuk penggunaan luar, ya. Penggunaan luar dan area tertentu saja ya. Ya, yang ada gentamisin dan neomisinnya misalnya, kalau gentamisin salep mata. Untuk infeksi mata. Salep kulit itu neomisin ada, gentamisin ada. Tetes mata beberapa ada pakai ya. Tobramisin juga demikian. Tetes mata ada tobramisin. Salep mata tobramisin ibu agak lupa. Tapi dia bentuk sedianya topikal. Injeksi juga ada. Amikasin injeksi. Streptomisin ini ada bentuk sediaan peroralnya. Tapi sekarang ibu kurang tahu apa masih ada. Satuan strength-nya, kekuatan dosisnya dalam IU, International Unit. Bukan miligram ya. Ya ini. Jadi yang bekerja menghambat sintesis protein di 30S yang pertama itu golongannya namanya aminoglikosida. Berikutnya kita lihat tetrasiklin. Nama golongan antibiotik biasanya disesuaikan dengan struktur kimianya ya. Jadi kalau Anda dengar tetrasiklin, kira-kira yang ada dalam bayangan Anda? Ona, ada 4, Luffy, cincin. Ada 4 siklik. Struktur kimianya tuh punya 4 siklik. 4 cincin tertutup. Ya, makanya namanya tetrasiklin. Jadi entah itu doksisiklin, tetrasiklin sendiri, demekloksiklin yang baru, tigesiklin, dan minosiklin. Itu struktur intinya ada 4 cincin tadi ya. Nanti kalau Anda mau lihat perbedaannya silakan dicari sendiri. Yang ini yang harus Anda perhatikan, ada golongannya tetrasiklin, ada jenisnya memang namanya tetrasiklin juga. Yang sediaan peroralnya di Indonesia beredar itu tetrasiklin dan doksisiklin. Tigesiklin ini seingat ibu belum ada ya. Minosiklin sepertinya sudah ada, tapi nanti Anda cek lagi ya. Yang doksisiklin dan tetrasiklin dalam miligram, tetrasiklin tetapi sudah menurun produksinya. Yang banyak di pasaran itu doksisiklin. Ibu sudah bagikan ke kelas C kalau ibu tidak keliru. Apakah Merin dan Stefani sudah dapat yang peta bakteri dan sudah ya? Nanti silakan Anda lihat. Yang golongan-golongan ini tetrasiklin termasuk itu melawan bakteri yang mana? Gram positifkah atau gram negatifkah? Nanti Anda lihat dia banyak untuk infeksi kulit. Nanti lihat di situ ya.
yang infeksi kulit itu bakteri apa. Termasuk biasanya kalau ada di sini mahasiswa yang melakukan perawatan wajah karena akne, jerawat, tapi saya lihat mulus-mulus ya mukanya, wajahnya. Ada kadang-kadang yang pria malah ya, waktu puber, peralihan, itu terlalu banyak jerawatnya. Biasanya pakai terapi gel antibiotik. Itu selain clindamycin, nanti kita lihat di bawah, clindamycin di sini ya. Tapi itu ada juga yang tetracycline. Tablet, doxycycline kapsul ya. Doxycycline-nya diminum per oral. Kalau yang gelnya itu yang ini nanti di bawah, clindamycin. Jadi mereka sama-sama, salah satunya tetracycline ini untuk infeksi kulit. Yang lainnya untuk infeksi apa lagi silahkan dilihat di peta kuman dan anti-infeksinya ya. Jadi ibu ulang lagi, aminoglikosida dan tetracycline sama-sama bekerja melawan bakteri di subunit 30S ribosom. Bisa ya? Nah, nanti silakan Anda cari mekanisme kerjanya yang detail, kemudian dosisnya ya. Kekuatan dosisnya kalau doxycycline ini kan 100 mg dan 50 mg strength-nya. Nah, dosisnya berapa sekali minumnya? Tetracycline itu 250 mg. Dosis minumnya bagaimana? Dan seterusnya. Nanti untuk yang aminoglikosida, Ibu minta Anda cari semua, karena 5-5-nya ini sering digunakan ya. Nah, kemudian tetracycline, ini Ibu minta doxycycline, tetracycline, minocycline, dan tigecycline. 4, yang ini biar tidak usah dulu. Doxycycline, terutama yang doxycycline dan tetracycline Anda harus tahu ya, paling banyak digunakan. Minocycline dan tigecycline. Karena nanti doxycycline ini juga ada penggunaannya untuk infeksi menular seksual, kemudian infeksi pernapasan, nanti ada lagi kalau Anda sudah semester 7. Sekarang semester berapa? Semester 6. Sekarang semester 4 ya. Nanti tahun depan. Itu yang bekerja di subunit 30S ya. Kita lihat yang berikutnya yang bekerja di subunit 50S. Tadi gambarnya dia di atas yang lebih besar ya. Ya. Untuk yang bekerja pada subunit 50S, ada 1, 2, 3, 4, 5 golongan. Lebih banyak. Ya memang kalau dilihat strukturnya memang dia lebih besar secara struktur ya, secara penampakannya. Jadi mungkin lebih banyak tempat ataupun bagian yang bisa dihambat oleh antibiotik. Yang pertama itu yang oxazolidinon. Oxazolidonon. Kerjanya bagaimana? Yang detailnya dia menghambat bakteri sintesisnya di 50S yang bagian apa? Yang A site atau P site atau bisa dua-duanya atau pada saat apa? Silakan dicari sendiri. Kemudian yang berikutnya itu streptogramin juga sama ya. Kalau yang oxazolidonon ini karena hanya satu oxazolidinon, linezolid silakan dicari. Linezolid sediaannya adanya apa saja? Apakah injeksi? Apakah topikal? Apakah per oral ada atau tidak? Kemudian yang streptogramin ini meskipun penggunaannya tidak banyak, tetapi karena dia hanya sedikit jenisnya, Anda silakan cari ya, dalfopristin. Streptogramin juga sama. Dari namanya harusnya Anda bisa tahu ya, dia melawan bakteri Streptococcus ya dan teman-temannya. Nanti dilihat bagaimana caranya ya. Kemudian ada chloramphenicol. Chloramphenicol pernah dengar? Ya, jenisnya nanti ada chloramphenicol dan thiamphenicol. Di sini tidak tertulis, tapi Anda catat ya. Sama seperti tetracycline, golongannya tetracycline, jenisnya tetracycline ada. Chloramphenicol juga demikian. Golongannya chloramphenicol, jenisnya itu ada chloramphenicol dan thiamphenicol. Nanti dicari. Meskipun sudah jarang penggunaan chloramphenicol karena banyak yang resisten, tapi thiamphenicol itu masih ada penggunaannya. Beberapa infeksi tifoid masih pakai thiamphenicol. Jadi nanti dicari ya. Bagaimana mekanisme kerja yang detailnya, kemudian bagaimana dosisnya, efek samping yang paling umum tuh bagaimana diatasinya, silakan dicari dan dibuat di tugasnya. Jadi chloramphenicol ini thiamphenicol dan chloramphenicol. Ya, 2. Kemudian makrolida.
Golongan makrolida ini agak menarik karena dia jenisnya itu mirip namanya dengan yang aminoglikosida. Tapi hati-hati ya, yang aminoglikosida itu bekerjanya di 30S. Yang makrolida bekerjanya di 50S. Kalau supaya Anda tidak bingung, Anda bisa mengingatnya begini, 55 makrolida. 50S itu makrolida. Kalau yang 30S itu aminoglikosida yang satunya ya. Terdiri dari eritromisin, asitromisin, klaritromisin. Ini juga tiga-tiganya sering digunakan, tiga-tiganya punya sediaan per oral, jadi Anda harus catat. Nanti dicari kekuatan dosisnya ya. Dosisnya, kemudian bagaimana mekanisme kerja secara detailnya silakan. Efek samping yang paling umum, apakah ada efek toksik dari aminoglikosida? Oh ya, Ibu sampaikan sedikit, Ibu kembali mundur sedikit ya. Yang aminoglikosida ini dia punya efek samping yang khas, yang memang patut dicurigai dan diwaspadai. Namanya nefrotoksisitas dan ototoksisitas. Kalau nefro itu apa ya organnya? Nefro. Ona, nefro, saraf, neuro. Nefro, ya. Dion apa dion? Nefro. Mirip memang dengan saraf ya, saraf neuro. Nefro, nefron itu ada di mana nefron? Aida. Ya, Ona, ginjal. Itu Anda harus terbiasa ya, sudah semester 4 ini. Harus sudah terbiasa mendengar istilah-istilah seperti itu. Ginjal itu kan awam. Kalau Anda di rumah sakit atau di lab, di klinis, sebutnya bukan ginjal. Mungkin ada yang sebutnya nefro. Oh, ini obatnya nefrotoksik. Berarti Anda harus tahu, oh berarti dia efek sampingnya ke ginjal. Ginjalnya bisa menjadi toksik, bisa rusak gitu ya, bisa bermasalah. Kalau ototoksik berarti? Ya, Indah? Ya, telinga ya. Oto itu telinga, auto itu oto telinga. Makanya ada obat namanya Otopain ya, itu tidak promosi ya, ini merek soalnya. Itu untuk telinga ya, infeksi telinga, ada antibiotik dan sebagainya. Ototoksik itu dia mengganggu, efek sampingnya ke telinga, berkaitan dengan pendengaran dan keseimbangan, tadi betul. Dan ke ginjal, itu yang aminoglikosida ya. Itu harus dicatat nanti yang di bagian toksikologi, efek samping yang paling sering. Karena dia khas sekali, sama seperti yang penisilin. Salah satu gejala yang khas itu, salah satu reaksi yang khas itu reaksi alergi ya. Stevens-Johnson syndrome, anafilaktik, yang golongan beta-laktam itu penisilin, acefalosporin. Kalau yang ini itu aminoglikosida, nefrotoksik dan ototoksik. Ada yang reversible. Reversible tahu maksudnya? Sela apa reversible sela? Sama seperti reaksi kimia itu, kalau reversible berarti Sela? Ayo, aduh gimana? Ada yang bisa bantu Sela? Ya Asti? Dapat balik, dapat kembali. Artinya efek sampingnya memang mengganggu ya. Kalau dihentikan obatnya, beberapa saat kembali ke normal. Ada yang tidak dapat kembali, irreversible. Nanti Anda lihat mana di antara nefrotoksik dan ototoksik itu yang irreversible. Itu harus diwaspadai betul-betul ya. Apalagi kalau pasiennya adalah pasien dengan gangguan ginjal. Jadi pasien dengan gangguan ginjal kalau ada infeksi, hati-hati. Kalau dia diberikan aminoglikosida, dokternya lupa misalnya, Anda yang harus melakukan screening, kajian ya. Ibu maju lagi, sudah ya? Tadi kebetulan karena ingat efek samping khasnya. Tetrasiklan juga punya efek samping khas ya. Termasuk dia penggunaan pada ibu hamil dan menyusui tidak boleh. Mengganggu pertumbuhan tulang ya. Gigi, tulangnya nanti bermasalah. Giginya juga menjadi kekuningan dan sebagainya. Nanti Anda baca sendiri ya. Cari tahu sendiri, baca. Karena sudah semester 4 harus banyak baca ya. Ya, kloramfenikol tadi, tiamfenikol dan kloramfenikol sudah. Kita ke makrolida. Makrolida ini
Kalau Anda lihat asitromisin mungkin tidak asing. Sejak ada infeksi COVID-19, memang penyebabnya virus ya. Tapi kalau infeksi virusnya sudah ada koinfeksi, ada infeksi yang muncul bersamaan dengan infeksi virus setelah virus itu melakukan multiplikasi penyerangan di tubuh kita, itu kan dulu panduannya pakai asitromisin. Jadi Anda sudah tahu sekarang salah satu aktivitas atau efek kerja makrolida, khususnya klaritromisin dan asitromisin itu adalah pada infeksi pernapasan. Nanti semester 6 Anda belajar infeksi pneumonia pada paru, itu juga penggunaannya asitromisin dan klaritromisin ya. Nanti dilihat. Eritromisin biasanya digunakan pada anak, aman digunakan pada anak-anak. Makanya ada banyak antibiotik yang sirup kering. Minggu lalu Ibu jelaskan sirup keringnya kan amoksisilin misalnya ya. Tapi kalau Anda sudah praktek magang nanti semester 8 Anda lihat, oh ada juga eritromisin ya. Eritromisin juga aman digunakan untuk usia balita ya, di bawah 5 tahun. Nanti dilihat bagaimana dosisnya, mekanisme kerja detailnya seperti apa, 50S yang mana yang dihambat. Kemudian kalau perlu Anda mau berikan juga dengan apa tadi ya Ibu maksudnya? Indikasi ya, untuk infeksi apa saja silakan, boleh juga. Tapi yang Ibu butuh itu mekanisme kerja, dosis, efek samping, cara mengatasi ya. Terakhir yang bekerja di subunit 50S itu golongan linkosamid. Golongan linkosamid. Linkosamid ini ada dua. Clindamycin, linkomisin. Clindamycin, linkomisin. Tadi Ibu sudah sempat singgung, clindamycin kalau dalam sediaan topikal, bentuk sediaannya gel ya, itu biasanya ada di obat akne. Kalau Anda pernah pakai gel jerawat dari dokter, itu biasanya yang mengandung antibiotik. Ini antibiotiknya, clindamycin. Ada akne gel yang tanpa antibiotik, tapi kebanyakan akne gelnya pakai antibiotik, yaitu clindamycin tadi ya. Jadi dia bisa untuk infeksi kulit. Infeksi lainnya yang clindamycin itu gigi, mulut dan gigi. Infeksi pada mulut dan gigi. Bakterinya apa, Merin? Pada mulut dan gigi. Gram positif, gram negatif atau bakteri anaerob? Mulut dan gigi. Anda kan sudah dapat tuh peta kumannya, ya? Peta bakteri. Belum dibaca atau lupa? Ya nanti dilihat ya. Clindamycin kalau ada sakit gigi juga pakai clindamycin bisa. Selain itu metronidazole juga bisa sih untuk yang gigi ya, mulut dan gigi. Nanti dilihat dosisnya bagaimana. Kalau strength-nya ada dua dia, 150 mg dan 300 mg. Linkomisin strength-nya satu saja kayaknya, 500 mg. Nanti Anda cek lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk antibiotik yang menghambat sintesis protein di ribosom, baik itu subunit 30S dan 50S, ada pertanyaan kelas B? Ya, belum ada? Ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya itu masih sama, masih di bagian sintesis protein, tapi dia menghambat yang ini dulu ya, kita lihat DNA topoisomerase. Kalau dari namanya nih apa dia ini DNA topoisomerase? DNA topoisomerase. Berarti dia termasuk kelompok, lihat namanya. Ona enzim, betul. Ibu sudah pernah bilang minggu lalu kan ya, kalau ase itu enzim beta laktamase. Oh iya, Ibu lupa, Ibu kebetulan ngomong beta laktamase. Kalau Anda lihat video Ibu yang sebelumnya itu kan ada tuh yang amoksisilin itu kan masuk golongan penisilinase sensibel ya, yang masih sensitif terhadap penisilinase. Yang minggu lalu Ibu tidak jelaskan, Ibu lupa. Penisilinase itu nama lain dari beta laktamase. Jadi enzim yang bisa merusak cincin beta laktam itu namanya beta laktamase kan? Nama lainnya penisilinase. Karena biasanya cincin beta laktamnya yang lebih mudah dirusak tuh yang golongan penisilin dibandingkan golongan cefalosporin atau carbapenem. Carbapenem jarang, tapi biasanya yang penisilin. Makanya nama lainnya penisilinase.
Tapi kemudian lebih umum dikenalnya dengan beta-laktamase. Oke, bisa ya? Ibu kembali lagi. DNA topoisomerase betul tadi namanya enzim. Enzim DNA topoisomerase ini bekerja pada tahap topologis ya. Tahap topological synthesis of DNA ya. Anda kalau masih ingat, nah ini DNA itu kan double helix ya. Ini kan ya double helix. Ya ini yang single strand-nya. Ya. Bagian topoisomerase itu enzim topoisomerase itu dia mengkatalis proses itu. Proses topologikal itu tadi supaya cepat ya. Sehingga proses replikasi, transkripsi, translasi segala macam itu berjalan dengan lancar. Nah, dihambat oleh tadi golongan fluoroquinolon dan quinolon. Kok namanya beda, Ibu? Ada dua, iya. Fluoroquinolon ini yang ada bentuk sediaan peroralnya itu, quinolon tidak. Nanti dilihat kenapa. Kalau dari namanya Anda harusnya sudah tahu ya. Apa kira-kira bedanya pada struktur kimianya? Yang fluoroquinolon ada fluornya ya. Nanti ada fluoronya, salah satu cabangnya ya. Gampang belajar kimia itu, Anda tinggal kalau bingung dari namanya Anda bisa lihat perbedaannya. Tapi maksudnya dia kalau ada fluor itu artinya apa, nanti bisa Anda baca ya. Kita lihat yang fluoroquinolon dulu. Fluoroquinolon ini ada ciprofloxacin. Oh, yang tadi Ibu bilang makrolida dan aminoglikosida itu. Makrolida juga ada misinnya kan, eritromisin, klaritromisin, asitromisin. Tapi bedanya sama yang aminoglikosida itu, aminoglycosidanya itu misin-misin. Kalau makrolida tromisin. Jadi asitromisin, klaritromisin, eritromisin gitu ya. Kalau yang ini floxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, ofloxacin, sparfloxacin, moxifloxacin, gemifloxacin, enofloxacin. Banyak dia, ada 8. Tapi yang sering digunakan itu 4 ini. Ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin. Jadi Ibu minta Anda buat di dalam tabel itu yang wajib ada 4 ya. Ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin dan moxifloxacin. Ada yang khas untuk infeksi saluran kemih, ada yang bisa untuk infeksi saluran kemih, bisa untuk infeksi pernapasan, nanti Anda lihat ya. Yang peroral itu ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin. Bahkan 3 ini sudah ada generik berlogonya nih. Jadi sudah bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat kalau memang mereka membutuhkan ya. Yang antibiotik fluoroquinolon ini juga punya efek samping yang khas. Nanti Anda lihat. Apa ya efek samping khas dari antibiotik fluoroquinolon? Kebanyakan antibiotik tuh yang mirip efek sampingnya adalah meningkatkan asam lambung ya. Gastritis nanti salah satunya ya. Salah satunya ya fluoroquinolon. Tapi nanti yang lain-lain tadi juga banyak yang meningkatkan asam lambung, nanti Anda lihat lagi. Kalau yang quinolon itu asam nalidiksat. Ini ya, nalidixic acid. Jadi asam, kalau bahasa Inggrisnya IC begini, ini golongan asam karboksilat. Jadi kalau di Indonesia kan jadi AT. Asam nalidiksat. Begitu ya. Kan karboksilik acid kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya asam karboksilat. Yang Anda belajar di kimia organik tuh salah satu strukturnya kan struktur asam karboksilat, struktur pada senyawa organik ya. Jadi ini bacanya asam nalidiksat. Nanti dilihat ya, dosisnya bagaimana, mekanisme kerjanya tuh bedanya apa sih fluoroquinolon dan quinolon, sama atau tidak? Tuh ya. Ini termasuk antibiotik andalan nih.
Kalau ada infeksi pernapasan yang pasien gagal terapi, levo tuh cukup kuat. Jadi ini termasuk antibiotik yang ya jangan dulu diberikan lah kalau ada antibiotik yang bisa gitu ya. Nanti kalau sudah spesifik kumannya, kultur bakteri sudah spesifik, baru kasih yang golongan fluoroquinolone. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Belum ada ya? Baik, Ibu lanjut ke sintesis asam folat. Asam folat ini juga sama. Dia perannya dalam sintesis proteinnya. Asam folat, sintesis asam folat. Bagaimana sintesis asam folat pada bakteri? Coba kita lihat. Ada yang namanya PABA. Anda pernah dengar? Para amino benzoic acid, asam amino parabenzoat, pernah dengar atau tidak ya? PABA. Tidak pernah dengar ya. Enzim PABA, asam amino parabenzoat, itu mengubah. Di sini ada yang namanya prekursor menjadi prekursor 2 ya. Enzim yang ada di sini itu dihambat oleh golongan sulfa. Nanti Ibu kembali ke antibiotiknya. Lalu kalau sudah ada namanya glutamat, dia berubah menjadi dihidrofolat. Dari dihidrofolat dia akan berubah menjadi tetra dihidrofolat. Nah, yang sulfa, golongan sulfonamid, antibiotik golongan sulfa itu kerjanya di sini. Nanti Anda lihat enzim nomor 1 ini namanya enzim apa? Enzim nomor 3 itu namanya enzim apa? Beda namanya ya. Ada yang DPHF, ada yang DPHE kalau tidak salah. Silakan dilihat mana yang DPHF-nya, mana yang satunya ya. Ini yang golongan trimetoprim. Dia bekerja di tahap akhir. Sebelum terbentuk ini adenin nukleotida ini di sini. Dia menghambat terbentuknya tetrahidrofolat yang terakhir ya. Makanya yang golongan sulfa dan trimetoprim ada satu golongan, satu jenis namanya sulfametoxazole itu dikombinasi dengan trimetoprim. Mengapa Ibu dikombinasi? Karena kalau sulfa saja, sulfametoxazole di sini sudah banyak yang kebal. Bakteri sudah bisa membaca. Lihat ini strukturnya PABA, ini strukturnya sulfonamid antibiotik ya. Mirip ya. Jadi dia bisa bekerja melawan enzim, menghambat kerja enzim ini nanti. Karena dia sudah sering kebal, resisten, dia menghambat di sini, tetapi bakteri kan masih bisa tuh yang kelolosan masih bisa terus memproduksi protein sampai di bawah ya. Jadi dia dikombinasi dengan trimetoprim. Sebut saja begini, ada 100 prekursor di sini ya. Gara-gara dihambat oleh golongan sulfa tapi sebagiannya kebal, ada ya sekitar 60 yang lolos. Nah, 60 itu kan bisa terus memproduksi protein sampai di bawah. Tetapi kalau dia sudah dikombinasi dengan trimetoprim, ini Ibu buat analogi ya, bukan berarti 100 betulan ya. Nah, kalau 40-nya dihambat di sini, 60-nya kelolosan, tapi karena ada trimetoprim, sampai di sini dihambat lagi oleh trimetoprim, kerjanya enzim ketiga ini. Sehingga yang tadi 60, 0 sampai 5 saja yang lolos. Kalau 0 ya habis semuanya mati ya. Maksudnya terhambat sintesis proteinnya, akhirnya bakterinya lama-lama mati, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa memperbanyak diri. Jadi lebih bagus. Dia mirip sama prinsipnya kalau amoxicillin atau penicillin dan inhibitor beta-laktamase itu agak berbeda ya, karena dia menghambat enzim bakteri merusak struktur antibiotik. Kalau yang ini dia tidak menghambat salah satu enzim merusak antibiotik, dia justru menghambat enzim yang ada di bakteri tapi pada enzim yang berbeda. Enzim yang ini beda, enzim yang ini beda, saling mendukung begitu ya. Bingung atau tidak? Nanti bingung, Anda lihat, saksikan lagi videonya ya supaya tidak bingung ya. Jadi ada 3 enzim. Ibu minta Anda lihat nama enzimnya apa saja. Ini sengaja Ibu tulis. Kebetulan pustaka yang Ibu gunakan ini dari McGraw-Hill ya. Antibiotik SLVCM ini
dia kasih namanya 1, 2, 3, tapi sebenarnya ada namanya enzim. 1 itu enzim apa, 2 apa, 3 apa. Sulfa dia menghambat di sini. Tapi sudah banyak yang kebal karena dia menghambat di tahap awal. Kalau yang ada yang kelolosan, dia masih lanjut terus sampai memproduksi protein. Makanya dikombinasi dengan trimetoprim yang bekerja di tahap akhir sintesis asam folatnya, sehingga asam folat tidak terbentuk. Nanti selanjutnya proteinnya juga terganggu. Gitu ya. Kombinasi sulfa-metoxazole dan trimetoprim itu namanya cotrimoxazole. Aduh, ini terpotong ya. Ya, ini ada sulfa-metoxazole, sulfadiasin, sulfasalamin, sulfisoxazole gitu ya. Ada banyak. Jadi Anda carinya yang sulfa-metoxazole, sulfadiasin, sulfasalasin. 3 ya. Yang golongan sulfonamid tadi kan menghambat sintesis asam folatnya pada enzim nomor 1 ya. Enzim nomor 1 tuh enzim apa? Silahkan dicari. Kemudian jenisnya 3 yang Ibu minta yang Anda siapkan mekanisme kerja, dosis, efek samping, kemudian cara mengatasinya dan sebagainya. Itu yang pertama sulfa metoxazole. Yang kedua sulfadiasin, yang ini ya. Yang ketiga sulfasalasin. Sebentar. Ya. 3 ya, yang sulfonamid, sulfametoxazole, sulfadiasin, sulfasalasin. Ini yang pertama nih sulfametoxazole. Kemudian ini sudah terungkap. Yang tadi Ibu minta Anda lihat enzim nomor 3 tuh. Ini namanya. Enzimnya DHFR, ada kepanjangannya. Silakan cari sendiri ya, dihidro apa. Yang enzim nomor 3 tadi masih ingat? Kerjanya trimetoprim tadi. Nah, itu nama enzimnya DHFR. Nanti dilihat kepanjangannya apa. Sintesis asam folat yang dihambat, jenisnya ada 2 dan dua-duanya ini masih banyak digunakan sampai sekarang, jadi Anda cari. Yang ini yang tertutup ini trimetoprim, biasanya disingkat TMP, yang tadi yang gambarnya Ibu jelaskan ya. Trimetoprim atau TMP. Lalu ini pirimetamin. Penggunaan pirimetamin ini masih banyak digunakan sampai sekarang. Mereka berdua ini biasanya dikombinasi dengan yang golongan sulfa, tidak berdiri sendiri ya. Sehingga Ibu minta satu lagi yang Anda cari, yang kombinasi tadi antara sulfametoxazole dan trimetoprim namanya cotrimoxazole. Cotrimoxazole, dicatat ya. Cotrimoxazole, combination of sulfametoxazole and combination of trimetoprim and sulfametoxazole. Nanti dilihat kombinasinya tuh perbandingannya 1:5, 80 dan 400. Ya, 1:5. 80 mg yang satunya 400 mg. Nanti Anda lihat yang mana yang 80 mg, apakah trimetoprim ataukah sulfametoxazole. Kekuatan sedianya ada 2 ya, ada yang 480 mg. 480 itu maksudnya ya tadi, yang satunya 400, yang satunya 80. Ada yang 960 mg, satunya 800, yang satunya 160. Itu yang untuk dewasa ya. Ada pertanyaan? Bingung? Bisa ya? Jadi yang untuk sintesis asam folat itu totalnya ada 6. Sulfametoxazole, sulfadiasin, sulfasalasin. Kemudian yang inhibitor DHFR itu trimetoprim, pirimetamin, dan Ibu minta satu yang kombinasi sulfa dan trimetoprim, cotrimoxazole. Ya, bisa ya? Ya. 2 yang terakhir ini mirip kerjanya. Dia merusak DNA, namanya metronidazole. Metronidazole, hati-hati, ada dazolnya, orang sering keliru dengan anti jamur. Kalau anti jamur itu azol, kalau ini dazol, sol saja, beda ya.
Anti jamur nanti kita belajar di minggu ke 12. Minggu depan, minggu ke 11 kita masih lihat antivirus dulu ya. Metronidazole itu antibiotik. Ketoconazole, kemudian fluconazole itu anti jamur. Miconazole lah itu anti jamur. Clotrimazole itu anti jamur yang azol. Kalau yang ini antibiotik. Dia untuk bakteri apa nanti dilihat apakah gram positif, negatif atau bakteri anaerob. Biasanya untuk infeksi pencernaan, infeksi mulut dan gigi nanti dilihat bakteri apa yang sering ada di situ ya. Metronidazole. Hanya satu saja jadi harus lengkap. Mekanisme kerjanya seperti apa, dosisnya, efek samping dan sebagainya. Jadi dia menghambat DNA itu bagaimana caranya dia merusak DNA? Di bagian mananya? Di double helixnya? Di tahapan mana? Sama mirip dengan DNA topoisomerase atau beda? Gitu ya. Nanti dicari. Yang terakhir tuh dia menghambat sintesis mRNA, messenger RNA. Anda harusnya sudah paham. Tahap sintesis mRNA itu ada di bagian mana ya? Saat sintesis protein bakteri, sintesis mRNA itu di bagian apa? Itu dihambat oleh ini, rifampin, nama obatnya. Rifampin. Ya, itu yang rifampisin itu ya. Antibiotik yang digunakan untuk apa coba? Pernah dengar? TBC. Dapson dan sebagainya. Nanti dilihat, dicari ininya. Dosis, mekanisme kerja, efek samping yang paling umum atau paling sering terjadi, dan seterusnya ya. Yang golongan sulfonamid ini tadi juga yang sama seperti yang beta-lactam. Sering pasiennya tuh punya reaksi alergi kalau memang bawaannya ada ya. Jadi harus ditanyakan atau harus ditulis juga. Anda mau tulis juga baik. Yang khasnya itu adalah reaksi alergi. Ya, ada pertanyaan? Kelas B ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya, nanti tugasnya sambil diselesaikan supaya tidak numpuk nanti di akhir-akhir kuliah ya, di akhir semester maaf. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah pada hari ini Ibu akhiri. Nanti kelas A dan kelas C akan menyaksikan atau mengikuti secara sinkronisasi lewat videonya ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dan selamat siang. Ya.